Ini Bapak kemarin baru-baru ini bilang kalau misalnya capaian dari program 100 hari sudah 99%. Nah, aku mau nanya indikatornya sebenarnya apa sih, Pak? Indikatornya gini, kan ada 40 program yang memang dijanjikan dan tertuang pada Ingup Gubernur DKI Jakarta tahun 2025 ini untuk dijalankan dan dieksekusi dalam waktu 100 hari. Dari 40 program itu hampir keseluruhan sudah terlaksana. Jadi intinya gini, Ingup ini adalah program-program terkait dengan 100 hari, ada 40 program. Kasih contoh soal pemutahiran data misalnya. Yang utama kan itu, dalam segala hal kalau kita ingin melakukan sesuatu semuanya harus berbasis data. Nah, ini selalu diingatkan oleh Pak Gubernur Pramono Anung, sehingga semua data harus dimutakhirkan untuk supaya apa-apa yang diberikan kepada warga itu tepat sasaran, itu nomor satu. Itu sudah dijalankan. Dan terkait dengan KJP misalnya itu dari 500.000 penerima manfaat sekarang sudah 707.000 penerima manfaat. Dari dalam waktu yang sangat pendek dari naik ke 200.000 penerima manfaat itu suatu pencapaian yang luar biasa saya rasa ya. 200.000 warga yang tadinya tidak mendapat KJP mendapat KJP. Sekarang juga ada 15 golongan gratis untuk naik transportasi umum. Memang sebelumnya di Transjakarta sudah berlaku, tapi sekarang itu berlaku untuk MRT dan LRT. Ini artinya warga Jakarta sekarang akan lebih bisa leluasa bergerak, khususnya yang masuk dalam 15 golongan itu ada ASN, ada pelajar, ada mahasiswa TNI Polri, ada Dasawisma, ibu-ibu PKK dan lain-lain, termasuk juga pengurus semua rumah ibadah yang tadinya memang hanya pengurus masjid, sekarang diluaskan lagi menjadi pengurus semua rumah ibadah. Dan itu hanya sekian dari puluhan lagi, termasuk lagi baru saja meluncurkan Pasukan Putih. Pasukan Putih ini adalah ide Bapak Gubernur untuk kemudian memberikan pelayanan kesehatan kepada lansia khususnya di kawasan-kawasan kumuh, di mana memang banyak lansia yang hidup sebatang kara atau kalaupun tinggal bersama keluarga, keluarganya bekerja, sehingga ada keperluan darurat mereka cukup menelpon atau menghubungi via jaki. Kemudian pasukan putih itu akan datang ke rumah, dan bila apa-apa yang dibutuhkan tidak memerlukan atensi khusus dari dokter misalnya, bisa distress gitu akan dibantu, tapi kalau perlu ke dokter diantar gitu oleh pasukan putih ini. Jadi banyak hal yang sudah dijalankan, termasuk soal taman misalnya yang akan dibuka sebagian jam 10 sampai jam 10 malam karena selama ini hanya sampai jam 5 atau jam 6 sore. Ada juga antara jam 10 ada yang sampai 24 jam. Kenapa sih orang bertanya? Kita harus membuka ruang ekspresi bagi anak muda maupun semua kalangan yang kemudian selama ini tidak dapat menikmati taman-taman di Jakarta yang jumlahnya sekian banyak gitu ya. Kenapa? Karena mereka bekerja. Ada yang berangkat dari rumahnya subuh, pulangnya udah jam maghrib, mereka mau berolahraga di taman, mau bersilaturahim dengan saudara-saudara, sanak kerabat, dan lain-lain. Itu nggak terjadi karena tamannya udah ditutup. Padahal ini kan tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk warganya gunakan semaksimal mungkin kegiatan-kegiatan yang positif. Ada perpustakaan yang sekarang juga dibuka sampai malam yang terbukti dalam 1 minggu, belum 1 minggu bahkan, pengunjungnya jadi meningkat 53% gitu. Jadi memang masyarakat ini juga selama ini bingung, mereka kan bekerja dari pagi sampai sore, tapi ketika sore atau malam mereka mau riset, ya kan, melakukan riset, kok udah tutup gitu. Akhirnya ya sampai jam 10 malam, bahkan ada yang minta sampai 24 jam gimana ya, kita lihatlah evaluasi ke depannya. Jadi banyak hal, dan memang hampir semua program yang 40 program untuk diselesaikan, maksudnya bukan diselesaikan ya, diluncurkan dalam 100 hari. Kalau bilang selesaikan karena kan program-program ini berkelanjutan, tentunya akan ada evaluasi. Selain berkelanjutan dan juga multiplying, akan lebih banyak lagi, seperti taman misalnya. Sementara hanya 10 dulu, tapi ke depan kan akan ada ratusan taman yang dibuka hingga malam gitu. Jadi minimal sudah di launch atau dieksekusi di awal dalam waktu 100 hari ini. Nah, artinya ini sejalan dengan apa yang menjadi visi dan misi Pak Pramono Anung selama masa kampanye, di mana beliau tidak pernah menjanjikan hal-hal yang sifatnya fisik untuk Jakarta, tapi lebih kepada pembangunan sumber daya manusia.
dan juga penyejahteraan masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. Karena memang nggak ada artinya gedung-gedung yang begitu megah, jalanan yang begitu bagus, tapi tanpa ada masyarakat yang bisa hidup dengan layak di kota yang kita inginkan menjadi kota global top 50 selama dalam kepemimpinan Pak Pramono Anung.